Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita belajar bersama-sama membuat perencanaan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, di sini ada pemantik diskusi. Yang pertama, ketika merancang pembelajaran, apa yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Bapak Ibu? Apakah itu materi, waktu, metode, ataupun siswa? Kira-kira mana yang lebih utama pertimbangan Bapak Ibu untuk membuat rancangan pembelajaran? Kenapa pilih metode Bu Neti? Memikirkan metode apa yang akan disampaikan ke siswa nanti itu. Metode apa yang disampaikan ke siswa nanti? Mungkin yang lain? Materi. Kenapa Pak Omang pertimbangannya ke materi? Yang disampaikan materi. Mungkin yang lain? Pak Ir? Siswa, ya. Yang jadi pertimbangan di sini yang pertama adalah siswanya, ya Bapak Ibu. Karena kan kita belajarnya itu berpusat pada siswa, ya. Baru setelah itu ke materi, waktu, metode, dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, pernahkah Bapak Ibu mendapati siswa antusias saat belajar? Kurang antusias, maaf. Kurang antusias. Berarti ini aku memberontak. Males, nggak ada semangatnya ketika belajar. Pernah ya, sering kali, soalnya kelas 1 juga banyak yang ada yang seperti itu, bukan banyak ada. Menurut Anda, apa penyebab utamanya? Mungkin kan jenengan tak ngerti toh, kenapa kok males hari ini, kok kelihatannya lemes, itu disalehno sirai. Keterangan matematika. Keterangan matematika. Kalau di kelas 1 mesti males disalehno sirai. Itu kita sebagai guru ya harus aktif bertanya, kenapa kok dia males, tidak ada semangatnya. Kita rangkul, kita tanya kenapa dia. Kemudian kita cari solusinya sama-sama. Strategi implementasi pembelajaran mendalam. Implementasi pembelajaran mendalam meliputi penggunaan beberapa strategi yang memiliki implikasi pada beberapa aspek pembelajaran, yaitu yang pertama ada kurikulum. Tentunya kurikulum kita tetap masih kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, cuman pendekatannya yang pendekat pembelajaran mendalam. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga ada asesmen. Yang keempat ekosistem. Kemudian peran guru, kepala sekolah dan pengawas, dan manajemen pengawasan. Karakteristik kurikulum yang digunakan dalam implementasi pembelajaran mendalam itu tadi sudah disebutkan sama Bu Pi. Yang pertama itu harus dinamis, fleksibel, dan responsif. Yang kedua tentunya berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran terpadu. Ada hubungan antara pembelajaran di setiap mata pelajaran, itu pembelajarannya harus terpadu. Kemudian relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat, ya, nyata, konseptual. Yang kelima, pengembangan keterampilan tingkat tinggi. Yang di sini bahasanya HOTS,
high order thinking skill ya. Kalau salah tolong dibetulkan ya Bu Anggi, bahasa Inggrisnya belepotan. Yang keenam, pemanfaatan teknologi digital. Ini nulisnya ada N-nya. Pemanfaatan teknologi digital. Jadi sekarang ini harus memakai teknologi digital, harus belajar seperti saya ini belajar. Kemudian tentang pembelajaran mendalam. Yang pertama, implementasi pembelajaran mendalam mendorong partisipasi aktif murid dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Dilibatkan semua ya Bapak Ibu, murid yang di kelas semuanya tolong dilibatkan biar semuanya merasakan. Dan dia, kok aku gak ditunjuk tuh Bu, kok kayak terus ya. Tidak ada diskriminasi, semuanya dilibatkan. Kemudian guru berperan sebagai aktivator dan motivator yang membantu peserta didik mengeksplorasi, berkreasi, dan mengaitkan hubungan antar konsep. Ya, jadi nanti yang bekerja di kelas itu muridnya, peserta didiknya. Ya, kita sebagai motivator memberikan semangat, menjembatani agar peserta didik bisa melakukan apa yang dia pelajari sesuai dengan keinginan dia. Kemudian yang ketiga, karakteristik pendekatan pembelajaran mendalam dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, antara lain pembelajaran aktif, kolaboratif, pembelajaran terdiferensiasi. Nanti sebelum kita melakukan perencanaan pembelajaran mendalam, ini harus dihafalkan ya Bapak Ibu. Prinsip pembelajaran ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini harus dihafalkan. Kemudian yang keempat, pembelajaran mendalam mendorong murid untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan merefleksikan kemajuan mereka sehingga mereka mampu melaksanakan asesmen diri, merefleksi pencapaian pembelajaran mereka sendiri, dan menetapkan tujuan pribadi. Ini tadi sudah dibahas ya. Kita kasih refleksi, kita tanya. Kalau kelas 1 ditanya refleksinya, kamu senang nggak belajar hari ini? Kemarin saya kasih emoji. Yang senang tolong ditunjukkan emojinya, yang tidak senang tolong ditunjukkan emojinya. Seperti itu, biar tahu kita bisa memperbaiki diri kita, regulasi diri. Kemudian yang kelima, asesmen dalam pembelajaran mendalam relevan dengan pencapaian profil lulusan yang mendukung pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Sekarang ini DPL ya, dimensi profil lulusan ada 8. Kalau dulu 6 profil pelajar Pancasila. Nanti kita pilih saja yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jangan semuanya dimasukkan ke dalam perencanaan pembelajaran mendalam yang kita buat. Kita pilih beberapa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini perencanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama kita harus identifikasi dulu, kemudian desain pembelajaran, kemudian asesmen, pengalaman belajar, baru asesmen. Kita bahas nanti satu-satu ya. Identifikasi.
Yang pertama, mengidentifikasi kesiapan murid. Sudah siap belum murid kita? Kita ajak belajar, kita identifikasi, kita tanya kabarnya bagaimana, dari rumah bagaimana, kita tanya kesiapan murid dulu. Kemudian yang kedua, memahami karakteristik materi pelajaran. Sebelum kita membuat, kita pelajari dulu materinya, kemudian kita buat tujuannya itu mengambil dari capaian pembelajaran, terus menentukan dimensi profil lulusan tadi yang sudah saya sebutkan. Pilih beberapa dimensi profil lulusan, jangan semuanya ditulis. Ini mengidentifikasi kesiapan murid. Yang pertama, analisis pengetahuan awal. Ini bisa, kalau biasanya kita pakai pemantik ya, asesmen awal bisa. Biasanya saya pakai pemantik dulu kalau mau pembelajaran. Ditanya dulu yang mudah-mudah saja dulu. Bisa di sini dalam bentuk pretest, diskusi awal, pertanyaan tematik, dan lain-lain, untuk mengetahui pemahaman awal murid terhadap konsep yang akan dipelajari, lalu gunakan hasilnya untuk mengidentifikasi kesenjangan pemahaman yang mungkin muncul dan menjadi hambatan dalam pembelajaran. Bapak Ibu biasanya pakai pemantik ya kalau di awal pembelajaran ya. Nah, itu juga masuk dalam asesmen awal tadi yang formatif di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, observasi dan refleksi. Amati bagaimana murid merespon pertanyaan terbuka, tantangan berpikir kritis, atau tugas eksploratif. Perhatikan tingkat keterlibatan. Ini kalau diskusi, rasa ingin tahu dan kemampuan mereka dalam menghubungkan konsep baru dengan pengalaman sebelumnya. Ini observasi ya Bapak Ibu. Observasi, jenengan tinggal mengamati bagaimana, oh bocah ini begini, anak ini begini, bisa di situ. Kemudian inventarisasi gaya belajar dan minat. Gunakan angket atau wawancara singkat untuk mengetahui gaya belajar dan minat murid. Guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih relevan dan menarik bagi mereka. Kalau kelas atas ini bisa ditanya pakai angket ya. Senang pakai gaya belajar yang bagaimana, bisa dia permainan atau model apa, nanti kan bisa jawab kalau anak yang kelas atas. Tapi kalau kelas bawah ini nggak usah pakai angket, ditanya langsung saja. Pakai, Bu saya senang bermain Bu game-game. Kalau kelas 1 begitu, senangnya pakai game-game. Kemudian analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS. Berikan tugas berbasis pemecahan masalah atau proyek kecil untuk melihat sejauh mana murid dapat mengambil keputusan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Identifikasi murid yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Di sini kalau proyek biasanya saya diskusi ya. Kalau proyek ini nanti bisa diobservasi siswa mana yang kurang dalam pembelajaran, yang semangat, yang antusias siapa, yang kurang siapa, nanti bisa kita catat, kita cari solusi mana yang butuh pendampingan lebih lanjut. Kemudian yang kelima, konteks sosial dan emosional.
Perhatikan faktor sosial dan emosionalnya yang dapat mempengaruhi kesiapan belajar, seperti rasa percaya diri, isinan, malu, disuruh maju nggak mau biasanya. Terus motivasi atau hambatan psikologis dalam proses pembelajaran. Gunakan pendekatan diferensiasi untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan individu maupun kelompok. Kelas 1 ini banyak yang ikut neneknya, sehingga kadang psikologisnya agak ini biasanya langsung cerita ya. Anak kecil kan biasanya jujur, dia langsung cerita bagaimana masalah keluarganya. Di situ dengan gurunya dia merasa, oh ini saya sudah menemukan orang tua. Begitu tiap hari cerita, saya pancing-pancing kenapa kok cerita. Dengan mengidentifikasi kesiapan murid secara komprehensif, guru dapat menyusun perencanaan pembelajaran mendalam yang lebih efektif, memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan sesuai dengan potensi mereka yang beragam. Kemudian mengidentifikasi karakteristik mapel. Yang pertama, mengenali sifat dasar mata pelajaran. Apakah menekankan konsep, keterampilan, atau karakter? Ya, ada kan beberapa mapel, dengan lihat itu menekankan mana, keterampilankah, konsepkah, ataupun karakterkah. Di situ kita identifikasi dulu, kita kenali. Kemudian yang kedua, menganalisis kompetensi pengetahuan esensial dan aplikatif. Yang ketiga, memastikan bahwa tujuan pembelajaran mendorong eksplorasi konsep, bukan sekedar hafalan. Hafalan boleh, tapi harus ada eksplorasi konsep. Kalau matematika itu perkalian itu kan harus dihafalkan, tapi harus bagaimana konsepnya bisa anak itu tidak hanya sekedar hafal. Terus mengidentifikasi keterkaitan setiap mata pelajaran dengan kehidupan nyata agar peserta didik melihat relevansi pembelajaran. Ya, ini harus dikaitkan dengan kehidupan nyata. Misalnya pembelajaran matematika, di situ ada pembelajaran tentang pasar, misalnya harga makanan di pasar. Silahkan jenengan ajak ke pasar, nggak apa-apa, belanja sama-sama di pasar, atau mungkin di kantin boleh, di koperasi boleh, ya di situ. Kemudian mengidentifikasi potensi mata pelajaran terhadap pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Kalau menetapkan dimensi harus sesuai dengan tujuannya, ya. Di situ yang pertama di awal itu ada berdoa, ya. Pasti setiap awal pembelajaran kita melakukan doa. Itu bukan masuk DPL, ya, bukan masuk ke dalam DPL yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu bukan, ya, karena itu sudah semuanya melaksanakan seperti itu, dan itu harus dilakukan untuk doa itu. Kemudian yang terakhir, memilih strategi pembelajaran yang mendorong murid merancang proyek, melakukan penelitian, atau menyelesaikan tantangan berbasis data sesuai mata pelajaran. Mendorong murid untuk merancang
ya. Kalau proyek itu berarti ada hasilnya yang dikerjakan di proyek itu apa ya. Biasanya kalau di kelas bawah ini matematika saya membuat rumah angka pengurangan. Nah itu kan ada hasil dari proyek itu, rumahnya seperti apa. Nah jadi harus ada hasilnya tadi, membuat rumah pengurangan. Nah itu ada di situ, bagaimana rumahnya, warnanya bagaimana. Nah di situ mengidentifikasi dimensi profil lulusan. Yang pertama, menentukan dimensi profil lulusan berdasarkan hasil identifikasi mata pelajaran. Tadi sudah. Yang kedua, menerapkan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan untuk mencapai dimensi profil lulusan. Pembelajarannya sudah bermakna belum? Berkesadaran itu berarti anaknya itu tidak ngeblank, harus sadar ya, harus memperhatikan apa yang kita jelaskan, itu namanya berkesadaran. Dan menggembirakan anak itu sudah ikut terlibat, tidak merasa gembira tidak di situ, itu menggembirakan. Kemudian yang ketiga, memilih dimensi yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan. Tadi sudah. Yang kedua, desain pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran. Ini jenengan bisa lihat di capaian pembelajaran dulu, baru menentukan tujuan pembelajarannya. Kemudian menentukan kerangka pembelajaran. Ini ada praktis pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Desain pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diturunkan dari capaian pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat komponen utama, yaitu 1. Kompetensi, kemampuan murid sebagai hasil dari proses pembelajaran. Tujuan disusun dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Ini biasa kita buat dulu juga, ada KKO ya kalau membuat tujuan pembelajaran. Kemudian pertanyaan panduan yang dapat digunakan guru, antara lain secara konkret, kemampuan apakah yang perlu murid tunjukkan, kemudian tahap berpikir apa yang perlu murid tunjukkan. Ini nanti bisa jadi panduan untuk kita dalam menyusun tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kontennya pada lingkup materi berupa pengetahuan esensial dan pengetahuan aplikatif yang perlu dipahami pada akhir 1 unit pembelajaran. Ini menentukan kerangka pembelajaran. Ada beberapa aspek di sini. Yang pertama, praktek pedagogis, memilih model, strategi, metode yang mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran agar murid aktif membangun pemahaman mendalam. Misalnya pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran inquiry, dan sebagainya. Monggo jenengan pilih model, strategi, metode yang bagaimana yang bisa membuat murid aktif dalam membangun pemahaman mendalam. Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Di sini melibatkan berbagai pihak. Misalnya jenengan mau buat PPM,
belajar. Di sini misalnya jenengan ada mitra orang tua, ditulis di situ. Di PPM-nya ditulis kemitraan belajar ada orang tua, wali murid misalnya, wali murid, terus ada kunjungan ke industri misalnya, ya ditulis kemana, industri tempe atau apa, ditulis tidak apa-apa di situ. Tetapi kalau cuma hanya di kelas guru dan siswa saja, tidak usah ditulis ya. Jadi kemitraan pembelajaran itu opsional. Kalau memang tidak ada mitranya, tidak usah ditulis. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Menciptakan ruang belajar yang mendukung eksplorasi dan kolaborasi, baik dalam bentuk fisik, yaitu kelas interaktif, laboratorium, ruang kreatif, maupun virtual, yaitu forum diskusi, platform LMS, dan sebagainya. Lingkungan belajar bisa ditulis ruang kelas, gitu ya Bapak Ibu. Ruang kelas, kalau memang di luar ya ditulis di luar kelas, tidak apa-apa. Kalau di luar kelas ya ditulis di ruang kelas. Kemudian yang keempat, pemanfaatan digital. Menggunakan teknologi seperti e-learning, simulasi, augmented reality, IR, dan kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan aksesibilitas, interaktivitas, dan personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Jenengan pakai digital apa di sini dalam pembelajarannya, jenengan tulis saja. Misalnya pakai apa, Canva atau apa, atau yang lain, jenengan tulis di situ. Pengalaman belajar. Merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Prinsip pembelajaran ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 ya. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau pengalaman belajar ada berapa? Juga ada 3, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jangan kalau mau buat PPM harus hafal ini, ya dihafalkan. Bagaimana menerapkan prinsip pembelajaran mendalam dalam perencanaan? Yang pertama, berkesadaran. Ditetapkan dengan merencanakan kegiatan yang memberikan kenyamanan peserta didik dalam belajar. Fokus, anaknya harus fokus dulu. Makanya kalau tidak fokus, suruh tepuk fokus dulu. Ya, tepuk fokus nih, biar tepuk semua. Konsentrasi dan perhatian. Melalui prinsip ini dapat melibatkan proses berpikir yang terbuka terhadap perspektif baru serta membangun keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Ya, anak yang ketok ngelamun disadarno sik, ya biar sadar dulu. Yang kedua, bermakna. Diterapkan dengan merancang pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata terkait dengan pengalaman sebelumnya. Bermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru dan terkait dengan bidang ilmu lain untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, jadi belajar itu tidak ada matinya, sepanjang hayat kita belajar. Yang ketiga, menggembirakan. Diterapkan dengan memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara interaktif
dengan aktivitas pembelajaran yang menarik, menginspirasi, menantang, dan memotivasi serta menunjukkan keberhasilan belajar. Nah, makanya di sini tadi libatkan semua siswa dalam pembelajaran, ya. Suruh dia kalau game ya suruh main semuanya. Ya, jangan hanya beberapa siswa saja, tapi libatkan semuanya biar dia merasa gembira dalam pembelajaran. Ini pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level PM. Nah, ini yang kuning oranye ini apa namanya Bapak Ibu? Memahami, mengaplikasi, merefleksi, tadi apa ini? Ini ada panahnya. Kalau yang awal ini merefleksi dulu boleh? Memahami dulu. Biasanya kalau di pembelajaran ada yang seperti ini ya. Anak-anak kemarin pembelajarannya sudah bisa belum? Kita kemarin sudah belajar tentang penjumlahan 1 sampai 10. Sudah bisa belum? Ada yang seperti itu enggak? Ada dong. Nah, itu kan namanya refleksi. Berarti boleh dong refleksi di awal. Boleh ya. Makanya di situ ada tandanya panah-panah itu. Ya. Nah, ini PPN kelas 1 matematika. Ayo membilang sampai dengan 10 temanya, dan ini membandingkan banyak benda. Identifikasi peserta didik murid reguler, tidak ada yang berkebutuhan khusus. Kemudian murid sudah mampu menghitung, membaca, dan menulis bilangan sampai 10. Karena ini kelanjutannya ya, sudah pertemuan keberapa ini yang jadi murid sudah bisa menghitung sampai 10. Kemudian murid banyak yang membutuhkan dukungan dalam membangun hubungan sosial tadi ya, yang psikologisnya terganggu, mengelola emosi atau meningkatkan percaya diri. Kemudian gaya belajar beragam, ada yang audio, visual, dan audio visual. Ini pakai diferensiasi tadi ya. Kemudian kalau nggak pakai diferensiasi nggak apa-apa ya, di skip aja. Materi pelajaran, konsep sama banyak, lebih banyak, dan lebih sedikit dari 2 kelompok benda menggunakan benda konkret. Kemudian materi yang kedua, materi yang memerlukan kemampuan awal menghitung, membaca, dan menulis bilangan sampai 10. Kemudian dimensi profil lulusan, ini jangan pilih. Kalau tidak dicentang seperti ini tidak apa-apa, langsung jenengan tulis misalnya 1 pakai DPL penalaran kritis, kemudian kolaborasi dan komunikasi, langsung ditulis saja nggak apa-apa. Kemudian visi misi sekolah, melaksanakan pembelajaran yang efektif, berkualitas, dan berprestasi. Kemudian desain pembelajaran, capaian pembelajarannya, bilangan ya, bilangan di situ jangan tulis semuanya capaian pembelajarannya. Kemudian topik pembelajaran, membandingkan banyak benda sama banyak atau lebih banyak, lebih sedikit. Tujuan pembelajaran, nah di sini lihat dari capaian tadi, menunjukkan konsep sama banyak, lebih banyak, dan lebih sedikit dari 2 benda menggunakan benda konkret. Lintas disiplin ilmu, ini kan ada di sini ada bahasa Indonesia dan seni rupa. Ya kalau jenengan tidak ada lintas disiplin ilmunya tidak usah ditulis.
Di sini karena ada melengkapi kalimat terumpang, jadi pakai bahasa Indonesia, dan mewarnai objek ini pakai seni rupa. Dan praktek pedagogiknya, model pembelajarannya ini TPACK, ini bahasa Inggris ya. Konsep yang dirancang untuk menciptakan pengalaman pembelajaran efektif dan efisien pada era digital. Ya, ini pakai AI ya, jenengan pakai yang mana boleh, monggo. Kemudian metodenya demonstrasi, diskusi, penugasan, dan presentasi. Karena ini ada diskusi, jelas ada presentasi. Kemudian kemitraan pembelajaran. Di sini kemitraannya dengan penjual kantin sekolah, karena prakteknya anak-anak nanti langsung ke kantin sekolah. Murid mengunjungi kantin untuk melihat jumlah barang jualannya. Kemudian dengan tutor sebaya yang jaga kantin. Kemudian lingkungan pembelajarannya di ruang fisik, ruang kelas, dan lingkungan sekolah. Budaya belajar, pembelajaran ini mengajak murid untuk berlatih, berkolaborasi, berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar, serta menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dengan menyelesaikan persoalan matematika. Pemanfaatan digital di sini perencanaannya ada laptop, aplikasi Canva, AI, dan pelaksanaannya ada di video pembelajaran LCD. Di sini sudah ada Smart TV. Kalau yang belum pakai LCD, langkah pembelajarannya, pengalaman belajar nanti jenengan tulis di kegiatan awal. Guru membuka pelajaran dengan salam, doa, ini tidak usah dimasukkan ke DPL ya, doain. Kemudian guru mengecek kehadiran murid, murid dipandu guru membuat kesepakatan kelas atau mengingat kalau memang sudah ada kesepakatan kelasnya, mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah ada. Ini namanya berkesadaran, ben sadar. Oh, aku ingin gawe kesepakatan kelas ini. Yang keempat, guru mengajak murid menyanyikan lagu 8 dimensi profil lulusan. Ini menggembirakan, bukan menyenangkan, menggembirakan. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik dengan cara menunjukkan dua kelompok benda dengan jumlah yang berbeda. Kemudian murid diminta menentukan benda yang lebih banyak atau lebih sedikit dengan cepat. Bermakna ya. Tadi sudah memahami, yang ini bermakna. Terus guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan manfaat belajar tentang materi membandingkan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Disampaikan tujuan yang akan, tujuan pembelajaran hari ini apa, disampaikan. Kemudian melakukan ice breaking agar anak semangat dan fokus. Ini yang di awal pembelajaran. Kemudian kita yang ke inti, penyampaian materi bantuan teknologi ini dengan video pembelajaran. Nah, jenengan linknya jenengan tulis di situ. Kemudian yang kedua, murid menyampaikan hal informasi yang diperoleh atau ingin diketahui dari video pembelajaran. Di situ masuk bermakna atau menggembirakan dengan tulis. Kalau masuk bermakna dengan tulis bermakna. Kemudian murid
membentuk kelompok dengan anggota 3-4 anak. Caranya bisa dengan bermain berhitung atau memilih warna atau yang lain. Kreasi jenengan sendiri, monggo mau membentuk kelompok dengan bagaimana terserah. Kemudian murid melakukan penyelidikan membandingkan benda dengan memanipulasi benda konkret yang sudah dibawa. Bisa membawa biji-bijian kah, lidi kah, atau sedotan kah, monggo. Nah, mengaplikasi, menggembirakan, yang mengaplikasi, merefleksi tadi apa? Masuk dalam pengalaman atau prinsip? Pengalaman pembelajaran. Kemudian murid melakukan berulang-ulang kegiatan membandingkan banyak benda. Kemudian murid diajak ke kantin sekolah untuk menghitung banyaknya jajanan yang dijual di kantin. Semuanya dihitung, jumlahnya ada berapa di situ. Nah, dilibatkan semuanya anaknya. Kemudian murid berdiskusi kelompok untuk mengisi LKPD. Ini masuk asesmen mana Bapak Ibu? Mengisi LKPD tadi. Asesmen mana? Awalkah, proseskah? Masuk mana? Asesmen? Yang LKPD. Proses murid saling berkunjung ke kelompok lain. Nah, dia mengunjungi ke kelompok lain. Terus murid menemukan konsep membandingkan bilangan, dibandingkan. Kemudian evaluasi pembelajaran. Murid melakukan asesmen formatif, soal ditampilkan di depan dengan PowerPoint dan murid menentukan jawabannya. Guru mengecek jawaban murid dan memberikan penguatan. Setelah melaksanakan asesmen tadi, murid melakukan asesmen formatif yang ditampilkan di PowerPoint ya. Jadi kan tidak pakai PowerPoint tidak apa-apa, asesmennya langsung di kertas tidak apa-apa. Terus guru mengecek jawaban murid dan memberikan penguatan. Kemudian memberikan penghargaan pujian itu prosesnya ya Bapak Ibu, prosesnya. Kalau dulu kan hasilnya yang diberikan pujian, ya sekarang prosesnya. Kemudian murid dengan bimbingan guru menyimpulkan pembelajaran. Disimpulkan bersama-sama apa tadi yang sudah dipelajari. Jangan gurunya saja yang menyimpulkan, tapi semuanya, guru dan murid yang menyimpulkan. Kemudian murid melakukan refleksi pelaksanaan pembelajaran di sini dengan mengisi lembar refleksi. Boleh dengan lembar refleksi ya, dengan bagikan tadi sudah dijelaskan sama Pak Tres kalau ada lembar refleksi. Kalau kelas bawah ini jenengan tanya, senang nggak pembelajaran hari ini? Ditanya. Kemudian guru mengajak murid merencanakan pembelajaran selanjutnya dan strategi belajar yang akan digunakan. Pertemuan berikutnya dengan sampaikan mau mempelajari bab apa. Kemudian murid bersama guru mengakhiri pembelajaran dengan doa bersama kalau sudah selesai. Ini asesmennya ditulis di sini. Asesmen di awal pembelajaran, pemantik membandingkan benda yang ditujukan oleh guru. Kemudian di proses pembelajaran murid mengerjakan LKPD dan di akhir pembelajaran murid mengerjakan soal. Ini pertanyaan pemantiknya. Kemudian ini LKPD-nya. Ini yang di akhir pembelajaran soal somatif. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.